بسم الله الرحمن الرحيم. أين وصلنا يا أخوان؟ ثم قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله: وقد تكلم عن الشفاعة، وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له. إلى هنا يا أخوان. Adapun dua syafaat ini adalah merupakan syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syafaat yang pertama yaitu syafaatul uzma. Syafaat yang kedua yaitu syafaat fi ahli al-jannah min an yadkhulu al-jannah. Naam. Yani syafa'ata fi ahli al-mawqif wa syafa'ata fi ahli al-jannah yadkhuluha wa tanḍammu ilaihima thalitha. Dan diikutkan pula termasuk yang khusus yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah syafaat yang ketiga, wahia syafa'atuhu, yaitu syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi takhfifil azab an ba'dil musyrikin, diringankannya siksaan dari kaum musyrikin. Naam. Kama fi syafa'atihi li'ammihi Abi Talib, seperti syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib. Dan syafaat di sini bukan untuk mengeluarkan dari neraka. Sebab orang yang kafir, orang yang mati alal kufur, telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa mereka kekal di dalamnya, khalidan mukhalladan fiha abadan. Maka pamannya Abu Talib yang melakukan pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semasa hidup beliau dan membela dakwahnya, menghalangi kaum musyrikin untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau dalam keadaan dia kafir, hanya disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kemenakan anak dari saudara Abu Talib. Maka dengan sebab ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada Abu Talib, bukan untuk dikeluarkan dari neraka, tapi untuk diringankan siksaannya tersebut. Maka ini menunjukkan, dan demikian pula dalil-dalil yang lain, seperti hadis Al-Musayyab Ibnu Hazm yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa di saat Abu Talib mengalami sakratul maut didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dekatnya ada Abu Jahal dan salah seorang dari musyrikin. Maka Rasulullah menawarkan kepadanya kalimat la ilaha illallah, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku akan berhujjah
untukmu nanti pada hari kiamat. Akan tetapi disebabkan karena bujukan yang dari dua orang yang ada di dekatnya dan menyebabkan dia mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah, dan padanya lah diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwa Abu Talib mata alal kufur, mati di atas kekafirannya dan tidak beriman, tidak mengucapkan dua kalimat syahadah. Naam. Maka kaum Syiah dan apa yang disebutkan oleh salah satu dedengkotnya, Jalaluddin Rahmah la rahimahullah, itu sampai menyebutkan di dalam kitabnya Islam Aktual bahwa Abu Talib mati dalam keadaan mukmin. Naam, dengan alasan akli, bukan dengan dalil. Alasannya, masa pamannya Rasulullah dan dia adalah ayahnya seorang hamba yang mulia, Ali bin Abi Thalib, yang selama hidupnya membela Rasulullah, membela Islam sampai dia meninggal. Kok dikatakan bahwa dia mati dalam keadaan kafir? Sementara Abu Sufyan, ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, selama hidupnya memerangi Islam dan membenci Islam wal muslimin, ya, dan kemudian masuk ke dalam Islam pada Fathu Makkah karena besarnya kekuatan kaum muslimin, ya, selama hidupnya membenci Rasulullah, memerangi Rasulullah, kok dikatakan dia muslim? Hanya masalah itu saja. Nah, ini tidak adil, karena orang Syiah memang membenci, sangat membenci Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, ya, dan menyangka bahwa Abu Sufyan itu berpura-pura. Berpura-pura. Naam. Hal anta tadri ma fi qalbin nas, ma fi qalbi rajul. Seseorang mengaku sebagai muslim dan baik Islamnya, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk menuduh apa yang ada di dalam hatinya. Al-hukm bil-zahir. Abu Sufyan minas sahaba radhiyallahu an, Muawiyah bin Abi Sufyan minas sahaba radhiyallahu an, wa Abu Talib berdasarkan nas yang sharih, tidak ada ihtimal yang lain bahwa dia masuk ke dalam neraka dan dia mati dalam keadaan kafir. Fayakunu fi dahdahin min nar, maka dia berada di tempat yang dangkal dari neraka. Naam, kama warada bidzalikal hadits, sebagaimana,
yang telah datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa amma qawluhu wa amma syafa'atu tsalitsah. Adapun syafaat yang ketiga, fa yashfa'u fi man istahaqqa an-nar. Maka beliau memberi syafaat terhadap orang yang berhak untuk masuk ke dalam neraka, untuk dikeluarkan, untuk tidak jadi masuk ke dalam neraka. Atau yang telah masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan kembali dari neraka. Wa hadhihi hiya syafa'atu allati yunkiruha al-khawarij wal mu'tazilah. Maka syafaat inilah yang diingkari khawarij dan mu'tazilah. Asy-syafa'atu fi ahli al-kaba'ir. Syafaat tentang ahlul kabair, orang-orang melakukan dosa besar. Fa inna madhhabahum anna man istahaqqa an-nar. Sesungguhnya madhab mereka bahwa orang yang telah berhak untuk mendapatkan neraka, la budda ayadkhulaha. Harus. Allah itu tidak mengingkari janji. Allah pasti akan menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, inilah yang menjadi salah satu sila keyakinan mereka. Apa itu ya, ikhwan? Apa saja sila mereka? Ya Abu Dzar, lihat-lihat kembali. Na'am. Wa minan nas man yaftahu al-waraqat allati qabla hadha. Na'am. Hati Abu Dzar. Na'am ya ma'ruf. Yanzuru fil waraqat wa lam yajidha. Na'am ya Abu Abdullah. Yanzur wa yanzur. Yatatabba' al-kitaba wa lam yajidha. Mahmud min babi awla. La ya'rif illa system wa Windows. Naam ya Abdurrahman. Tauhid. Al-adl. Infadul wa'ad. Al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Al-manzila bainal manzilatain. Ma makna tauhid? Naam, tauhiduhum anna al-Qur'ana makhluq wa laysa kalam Allah. Ma makna al-'adl? Naam. Ma makna al-'adl? Aba Muhammad, ma makna al-'adl? Ya Banjari. Ma makna al-'adl? Ma makna al-'adl? Naam. Abdul Fattah. Al-'adl ماذا ya ikhwan? Masalah takdir. Anna min adlillah. Anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yuqaddir af'al al-makhluqin, af'al al-nas. Liannahu idha qaddara, karena Allah azza wa jalla kalau telah mentakdirkan perbuatan manusia buruknya dan baiknya, lalu Allah mengazab. Ini bukan menunjukkan
keadilan, ini tidak adil. Ma ma'na infadul wa'id ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Ma ma'na infadul wa'id ya Badar? Maksudnya apa? Pasti akan masuk ke dalam neraka. Ma ma'na al-manzila bainal manzilatain? Ma'ruf. Alul kabair laysa fi an-nar wala fil jannah. Idzan aina? Fi Syiram. La haula wala quwata illa billah. Mada? La'allaka naim 'inda ad-dars. Na'am. Ma qulna hakadha wala nuqtah. ما قلنا هذا ولا شيئا قليلا. ذاك عبد الوهاب. ما معنى المنزلة بين المنزلتين؟ نعم. ايش معنى؟ ما معنى؟ لكن ماذا؟ Berarti apa? Fi manzilah dan manzilatain. Wa fil akhirah. Tidak di surga dan dalam neraka ya akhi, pasti. Malaki ma'ruf. Al-hukm fil akhirah sama Khawarij dan Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Ma ma'na al-amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar? Abdul Malik Ats-Tsani. Ya Abdul Malik Ats-Tsalits. Al-khuruj 'ala al-hukam. Naam. Alakum ya ikhwan. Wa man dakhalaha la yakhruju minha la bi syafa'atin wala bi ghairiha. Siapa yang telah masuk ke dalam neraka tidak keluar darinya dengan syafaat dan tidak pula yang lainnya. Wal ahaditsul mustafidah al mutawatirah taruddu ala za'mihim wa tubtilu. Hadis-hadis yang demikian banyak bahkan mutawatir membantah anggapan mereka dan membatalkannya. Ya. Tentang sekian banyak dalil adanya kaum yang keluar dari neraka dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mendapatkan julukan al-jahannamiyun. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa asnafu ma tadammathu ad-darul akhirah min al-hisab wal-thawab wal-iqab wal-jannati wan-nar. Dan bahagian-bahagian yang terkandung yang dialami di akhirat berupa penghisaban, pahala, siksaan, surga, neraka. Wa tafasilu dzalika madhkuratun fil kutubil munazzalati minas sama'. Rinciannya telah disebutkan di dalam kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Wal athari minal ilmil ma'thuri anil anbiya. Riwayat-riwayat ilmu yang telah dinukilkan dari para nabi. Wa fil ilmil mawruthi an Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
min dzalika ma yashfi wa yakfi. Dan di dalam ilmu yang telah diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal itu, mencukupi dan mengobati. Ya, ini tidak perlu, jangan cari permasalahan akhirah dari selain apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakfikum bil kitabi was sunnah. Jangan cari yang lain. Mempelajari tentang keadaan-keadaan hari kiamat, keadaan-keadaan fil akhirah. Belajar dari Al-Quran was sunnah. Jangan belajar dari ilmu kalam. Jangan belajar dari qasas Israiliyat. Naam. Faman ibtaghahu wajadah. Siapa yang mencari ilmu itu dari warisannya Rasulullah SAW, maka niscaya dia akan mendapatinya. Qala syarih, wa amma qawluhu wa asnafu ma tadammanathu darul akhiratu minal hisab. Ila akhiri, fa'lam, ketahuilah, anna aslal jazai alal a'mali khairiha wa syarriha. Bahwa asal pembalasan terhadap apa yang telah diamalkan di dunia, apakah amalan yang baik dan amalan yang buruk, sabitun bil aql, itu sahih, ditinjau secara akal. Kama huwa sabitun bisama', sebagaimana ini pula sahih, ditinjau secara naql, secara dalil. Secara akal bisa ditetapkan. Secara nakal terlebih lagi. Wa qad nabbaha Allahu al-uqula ila dzalika fi mawadhi'a katsiratin min kitabih. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanbih, peringatan terhadap akal-akal tentang hal ini di dalam banyak tempat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Mithlu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu menyangka ditinggalkan secara sudah? Mana sudah ya akhi Mahmud? Mada qala al-Imam Syafi'i? Yani la yu'maru wa la yunha. Sia-sia. Tidak diperintah, tidak dilarang. Tidak mungkin. Tidak sesuai dengan hikmah penciptaan manusia itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia. Allah membedakan mereka dari makhluk yang lainnya dengan diberikannya alat sebagai tamyiz, yaitu akal. Agar mereka bisa memahami mana sabilul huda, mana sabilul ghiwayah. فَإِنَّهُ لَا يَلِيقُ فِي حِكْمَةِ الْحَكِيمِ أَيَتْرُكَ النَّاسَ سُودًا. Tidak layak ya terhadap hikmah, yang maha memiliki hikmah di dalam penciptaannya, bahwa Allah menciptakan manusia lalu dibiarkan begitu saja. Tidak mungkin. Mustahil. Muhmalin. Dilalaikan, diterlantarkan demikian. La yu'maruna wa la yunhaun. Tidak diperintah, tidak pula dilarang. Wa la yuthabuna wa la yu'aqabun. Mereka tidak diberi pahala, tidak pula disiksa. Kama la yaliku bi'adlihi wa hikmati. Demikian pula tidak layak berdasarkan keadilan dan hikmah Allah ayyusawwiya bainal mu'mini wal kafir. Untuk Allah menyamakan antara mukmin dan kafir, wal barri wal fajir, dan yang taat serta yang
maksiat. Tidak mungkin disamakan. Kama qala ta'ala, am naj'alul ladzina amanu wa amilus shalihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sama seperti orang-orang merusak di muka bumi? Apakah kami hendak menjadikan orang yang bertakwa itu sama seperti orang yang bermaksiat? Sama-sama tidak mendapatkan pahala. Orang yang bertakwa dengan ketakwaannya, bersabar menjaga diri dari kemaksiatan, sabar di dalam menjalankan ketaatan, lalu mau disamakan dengan orang yang seenaknya berbuat di muka bumi, bermaksiat, ya, tidak punya aturan. Secara akal tidak bisa diterima yang demikian ini. Fa innal uqula as-sahihata ta'ba dzalik wa tunkiruhu asyaddal inkar. Ya. Sesungguhnya akal yang sahih mengingkari yang demikian dengan pengingkaran yang sangat. Dalam satu kelas misalnya, ya, mereka belajar dengan satu pelajaran, taruhlah pelajaran fikih. Lalu kemudian diadakan ujian. Nah, setelah itu di antara mereka ada yang bersungguh-sungguh belajar. Nah, dan di antara mereka pula ada yang bermalas-malasan, tidak murojaah, santai, lulus tidak lulus terserah. Nah, ternyata setelah ujian, maka yang belajar tentunya merasa akan mendapatkan nilai lebih, sedangkan yang bermalas-malasan tentunya mestinya lebih rendah. Setelah ujian kok yang rendah malah setingkat dengan yang bersungguh-sungguh. Nilainya sama, mumtaz semua. Ya tentunya orang yang bersungguh-sungguh itu akan protes. Nah, gimana ini orang tidak pernah murojaah, tidak pernah buka kitab, dan kita ketahui orang yang sangat bodoh kok bisa mumtaz. Ya, secara akal tentunya akan diingkari yang demikian. Maka mau disamakan al-mu'minun wal fujjar. Orang yang mukmin, yang telah menghabiskan waktunya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Wa kadzalika nabbahahumullahu ala dzalik bima awqa'ahu min ayyamihi fid dunya min ikramit ta'i'in wa khudlanit taghin. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan terhadap hal tersebut dengan apa yang telah Allah jadikan sebagai kenyataan di hari-hari dunia ini, di mana orang-orang yang taat dimuliakan, sedangkan orang-orang yang melampaui batas dihinakan, disiksa, turunnya bencana azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kaum mukminin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kenikmatan. Wa amma tafasilul ajziyah wa maqadiruha, adapun rincian-rincian tentang pembalasan itu, ya. Naam, dan kadar-kadarnya, fala yudraku illa bisam'i wan nuquli sahihah, maka tidak bisa dijangkau kecuali dengan dalil as-sama', yakni dengan naql dan penukilan-penukilan yang sahih anil ma'sum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu anil hawa, di mana Rasulullah yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsu, salawatullah wa salamuhu alaihi. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah
Wa tu'minul firqatun najiyatu min ahli sunnati wal jamaah bil qadari khairihi wa syarrihi. Al firqatun najiyah itu beriman tentang takdir yang baik dan yang buruk. Yang dimaksud takdir yang baik dan yang buruk yaitu yang ditakdirkan. Sebab takdir Allah Subhanahu wa taala itu sendiri semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan suatu kecuali dengan hikmah dan maslahat yang besar. Adapun yang diciptakan, na'am, yang ditakdirkan terkadang ada yang buruk. Allah menciptakan kejahatan, Allah menciptakan syaitan. Na'am, akan tetapi apa yang telah menjadi ketetapan Allah itu semuanya dengan hikmah. Wal imanu bil qadar ala darajatain. Kullu darajatin tatadammanu syai'aini. Beriman kepada takdir ada dua tingkatan. Setiap tingkatan mengandung dua hal. Yang beliau maksud di sini berarti ada 4 martabat. Ya, beriman pada takdir ada 2 tingkatan. Setiap tingkatan 2 perkara. Berarti semuanya 4 perkara. Yang zahir yang beliau maksudkan adalah 4 syarat seorang dikatakan beriman dengan keimanan yang benar tentang al-qada wal qadar. Yaitu ilmu. Kemudian apa ikhwan? Al-kitabah. Kemudian al-masyiah wal khalq. Naam. Qala asy-syarih wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah tabaraka wa ta'ala. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahadul arkanis sittah. Ini salah satu rukun yang ke-6. Ya, salah satu rukun 6. Allati yaduru 'alaiha falakul iman, yang berputar di atasnya lingkaran keimanan. Kama dalla 'alaihi hadits Jibril wa ghairu, sebagaimana yang telah ditunjukkan hadis Jibril dan yang lainnya. Wa kama dallat 'alaihi al-ayatu sharihatu min kitabillah azza wa jal, dan sebagaimana yang telah ditunjukkan ayat-ayat yang jelas dari kitab Allah. وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين وأن كل منهما تتضمن شيئين. Muallif di sini menyebutkan bahwa beriman pada takdir itu ada 2 derajat, 2 tingkatan, dan setiap tingkatan dari kedua derajat tersebut mengandung 2 perkara. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.